Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 9 akan membahas video tentang kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya pada remaja dan kelompok LGBT tentang resiko seks anal terhadap penularan HIV. Selamat menyaksikan. Video ulasan ini merupakan tugas mata kuliah gender layanan kesehatan reproduksi dan seksual. Jadi sekarang laki-laki kena HIV di Indonesia ya itu 70% banding 30, 2 kali lipat lebih dari perempuan. Nah, jadi di dalam video ini tuh dibahas bahwa seks anal tidak hanya dilakukan oleh pasangan heteroseksual, tetapi banyak juga dilakukan oleh pasangan LGBT, khususnya pasangan pria yang berhubungan seks dengan sesama jenisnya. Nah, kelompok LGBT ini merupakan populasi yang sangat berisiko tinggi terhadap kasus HIV. Kurangnya edukasi yang terbuka dan stigma terhadap topik seksualitas, termasuk terhadap kelompok LGBT, membuat semua orang tidak tahu bahwa seks anal lebih berisiko dibandingkan seks vaginal. Oleh karena itu, pesan dalam video ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Banyaknya. Nah, yang paling sedih tolong dong anak muda. Jadi daripada gue sama cewek, ntar gue kena penyakit AIDS, mendingan gue lewat dubur. Nah, salah banget. Ini sengaja supaya hancur anak muda Indonesia. Menurut CDC tahun 2023, risiko penularan HIV lewat seks anal tanpa kondom 18 kali lebih besar dibandingkan seks vaginal. Luka mikro di rektum membuat virus lebih mudah masuk. Ini berlaku untuk semua orientasi, baik heteroseksual maupun LGBT. Di Indonesia, laporan Kemenkes tahun 2022 menyebutkan ada 30% kasus HIV baru dengan kelompok usia 20-29 tahun. Ini disebabkan karena hubungan seksual tanpa pelindung. Sementara menurut UNAIDS tahun 2021, kelompok MSM adalah kelompok yang rentan dalam epidemi HIV global. Data ini menunjukkan pentingnya edukasi terbuka dan ilmiah tentang seks anal termasuk semua kelompok maupun komunitas LGBT. Nah, ini sebenarnya kejadian-kejadian ini tuh yang menyimpang ini apakah memang karena keluarga atau emang ada genetik sendiri? Iya. Karena ada juga teman saya bilang, gue nggak bisa disebut I was born like this. Namun yang menarik di balik hal itu semua, ternyata peran orang tua ataupun seorang ayah menjadi salah satu faktor utama. Kok bisa ya? Benarkah perlakuan menyimpang dapat ditimbulkan karena tidak adanya kedekatan orang tua dengan sang anak? Keluarga memegang peranan penting dalam mencegah penyakit akibat pergaulan bebas termasuk HIV. Dalam konteks kesetaraan gender, peran ayah tak kalah penting dari peran ibu, di mana ayah harus terlibat aktif dalam memberikan pendidikan seperti risiko dari pergaulan bebas dan juga pendidikan orientasi seks kepada anak. Ketika ayah dapat membimbing dan tidak menghakimi, maka anak lebih mudah dalam menyerap pesan moral yang diberikan oleh ayah. Aktivitas keluarga seperti diskusi terbuka dan juga kegiatan keagamaan bersama juga dapat mempererat hubungan keluarga dan dapat menjadikan benteng agar terhindar dari pergaulan bebas. Untuk menekan penularan HIV, kami menyarankan beberapa langkah strategis. Yang pertama, edukasi seksual komprehensif di sekolah dan media sosial yang mencakup topik seks anal tanpa diskriminasi terhadap kelompok LGBT. Yang kedua, penguatan layanan fisik, konseling dan tes HIV yang ramah dan inklusif untuk semua gender dan orientasi. Yang ketiga, mengadakan kampanye berbasis multimedia untuk menjangkau kelompok muda dan LGBT seperti video singkat edukatif seperti ini. Sebagai penutup, kami menekankan bahwa pemahaman terhadap resiko penularan HIV melalui seks anal masih sangat rendah di masyarakat. Melalui video edukatif ini, kami belajar bahwa edukasi yang jujur, terbuka, dan berbasis bukti ilmiah sangat penting untuk mencegah penyebaran HIV atau AIDS, khususnya di kalangan remaja dan dewasa muda. Kami berharap ulasan ini dapat memberikan pemahaman yang luas serta dapat meningkatkan kesadaran atas pentingnya mengetahui seks yang sehat dan intim. Jaga diri, jaga mimpi, cegah HIV, melindungi masa depan.